Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera, bahagia, dan damai sejahtera kiranya memenuhi tempat ini dan ruangan hati kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita sebagai tanda perhatian Tuhan bagi kita sekaliannya di hari-hari terakhir ini. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19, silahkan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Suatu pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami supaya suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Haleluya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Kalimat ini adalah pernyataan dari Allah yang ditujukan langsung kepada suami-suami supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Tetapi yang pasti, seorang suami dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya. Tetapi yang pasti, seorang suami dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya. Puji Tuhan. Dalam hal ini, sebelum saya melanjutkan, dalam hal ini saya harus mengaku di hadapan Tuhan dan sidang jemaat bahwa saya ini pernah juga berlaku kasar terhadap istri saya. Puji Tuhan, kiranya hal itu diampuni oleh Tuhan, sehingga lewat pengakuan-pengakuan semacam ini, kesempatan yang besar semakin nyata di dalam hal pemakaian Tuhan bagi kita, bagi saya secara khusus, dan bagi seluruh sidang jemaat GPT Betania tentunya. Amin. Namun di dalam hal mengasihi istrinya, seorang suami dapat belajar dari tulisan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 29 dipercepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Puji Tuhan. Ya, terus? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, Ya. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, Dimandikan dengan air dan firman, terus? supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, Ya. tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, Puji Tuhan, terus? tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Iya, terus? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Untuk yang kedua kali kembali dikatakan suami harus mengasihi istrinya, terus? sama seperti tubuhnya sendiri. Seperti mengasihi dirinya, terus? Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya, di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Di sini dari ayat 29 dinyatakan sebanyak 2 kali, yaitu 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27, 2 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kita kembali untuk memperhatikan bagian yang pertama, Efesus 5 ayat 25 sampai 27, boleh dibaca kembali. Hai suami, kasihilah istrimu. Untuk yang pertama kali Rasul Paulus berkata, hai suami, kasihilah istrimu, terus sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. untuk yang pertama kali
nasihat firman kepada sidang jemaat di Efesus, yaitu hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kasih dari seorang suami terhadap istrinya harus sama seperti kasih Kristus terhadap sidangnya, yang dibuktikan dengan korbannya atau yang dibuktikan dengan penyerahan dirinya bagi jemaat. Terkait dengan itu, kita bisa lebih rinci temukan hal yang senada di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dan 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya, Kekudusan dan kasih persaudaraan. ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 15, 16, 18, 19. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Ya. bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang fana, terus bukan pula dengan perak ya, atau emas, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, oleh korban Kristus, terus yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. puji Tuhan. Jadi penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Kita menemukan satu fakta yang sangat nyata, bahwasanya Tuhan sangat mendambakan hidup gereja Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan, supaya akhirnya gereja menjadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi penebusan yang dikerjakan oleh korban Kristus, darah salib Kristus, membawa hidup gereja Tuhan kepada sebuah pengudusan. Namun juga dalam pembacaan ayat ini kita menemukan suatu fakta yang sangat nyata, bahwasanya Tuhan sangat mendambakan hidup dari gereja Tuhan untuk menjadi sama dengan Dia di dalam hal kekudusan, supaya akhirnya gereja Tuhan menjadi pasangan yang seimbang dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita segera meresponi apa yang menjadi dambaan Tuhan bagi kita. Ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, Ya, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. puji Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala gereja, Dialah mempelai pria surga. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih menunjukkan bahwa Dia adalah kepala gereja, sekaligus suami yang betul-betul bertanggung jawab bagi sidang mempelainya. Puji Tuhan. Dipilih menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja, sekaligus suami yang betul-betul bertanggung jawab bagi sidang mempelainya. Amin, saudaraku. Itu yang dimaksud dipilih. Sebab itu para pemudi, ya, wanita yang masih muda yang mengharapkan pasangan hidup, berdoa supaya Tuhan memberikan calon suami yang betul-betul pilihan Tuhan, bukan pilihan atau kehendak sendiri. Kalau itu merupakan pilihan dari Tuhan, maka dia akan menjadi kepala, dia akan menjadi imam, dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 5 kita kembali membaca Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu, Ya. sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi kesimpulannya Efesus 5 ayat 25 sama dengan 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, ayat 18 19. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. puji Tuhan. Tujuan dari
pengorbanan Kristus ialah tujuan dari korban penebusan yang dikerjakan oleh darah salib Kristus ialah untuk menguduskan sidangnya dengan air dan firman Allah. Untuk menguduskan sidangnya dengan air dan firman Tuhan. Berarti supaya gereja Tuhan mengalami penyucian dibutuhkan air firman yang limpah. Supaya gereja mengalami penyucian dibutuhkan air firman yang limpah. Tidak sekedar menyampaikan 1 dan 2 ayat firman lalu ditambah dengan dongeng dan cerita-cerita isapan jempol semata. Puji Tuhan. Mari kita temukan wujud dari air firman yang limpah. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Wujud dari air dan firman yang limpah. Wahyu 22 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan Ya. yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Puji Tuhan. Sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba menunjuk air dan firman yang limpah. Itu merupakan air dan firman yang limpah atau menunjuk air dan firman yang limpah. Strip pertama yang mengalir keluar dari tahta Allah menunjuk Injil kerajaan atau Injil keselamatan. Sedangkan yang mengalir keluar dari tahta anak domba menunjuk cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Firman yang dibukakan. Puji Tuhan, kedua pengajaran tersebut telah disampaikan beberapa waktu yang lalu berturut-turut. Saya harapan dan doa saya supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, bukan? Lanjut, tulis ciri-ciri dari air sungai kehidupan. Ciri-ciri dari air sungai kehidupan, jernih bagaikan kristal. Ya, ciri-ciri dari sungai air kehidupan ialah jernih bagaikan kristal. Puji Tuhan, ini ciri-ciri dari sungai air kehidupan, air firman yang limpah. Ciri-cirinya jernih bagaikan kristal. Jernih artinya terlihat terang serta bening dan bersih, tidak keruh, tidak kotor. Itu arti jernih. Amin. Menunjuk kepada sebuah pengajaran firman Allah yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangkan. Kemudian jernih di sini digambarkan seperti kristal. Jernih di sini digambarkan seperti kristal. Puji Tuhan. Kita lihat, kita fokus memperhatikan tentang kristal. Jernih di sini digambarkan seperti kristal. Maka malam ini, kesempatan malam ini kita fokus untuk memperhatikan tentang kristal. Wahyu 4 ayat yang ke-6. Ya, silakan. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Puji Tuhan. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Puji Tuhan. Lautan kaca menunjuk air dan firman yang limpah sama dengan jernih. Amin. Lautan kaca menunjuk air dan firman yang limpah sama dengan jernih. Kemudian kristal sama dengan transparan. Kristal sama dengan transparan artinya terlihat dengan jelas. Berarti tidak ada sesuatu apapun yang ditutup-tutupi. Itu kristal. Kristal itu sama dengan transparan. Amin. Arti rohaninya terlihat dengan jelas, itu transparan. Berarti tidak ada sesuatu apapun yang ditutup-tutupi. Tidak ada dosa yang disembunyikan lagi. Itu kristal. Puji Tuhan. Jelas hal ini menunjuk kepada orang yang jujur dan polos, tampil apa adanya. Itu kristal. Jadi kristal itu sama dengan transparan. Artinya terlihat dengan jelas luar dan dalam. Berarti tidak ada lagi sesuatu yang ditutup-tutupi. Apalagi di dalam hal nikah tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Suami tidak boleh main belakang. Istri juga tidak boleh main belakang.
lahir batin. Tapi hubungan kita juga dengan Tuhan juga hubungan nikah suci. Tidak boleh juga kita main belakang di depan mata manusia. Sebab Tuhan tetap melihat hati manusia. Inilah kristal, transparan. Terlihat dengan jelas. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Teramat lebih di dalam nikah suci. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya kita ini, kehidupan kita ini memancarkan kemuliaan, cahaya kemuliaan Allah. Kalau masih ada dosa di dalam gelap, tidak ada terang yang bercahaya. Tetapi kalau kita tampil seperti kristal, kehidupan rohani kita transparan, tampil apa adanya, tidak ada lagi dosa yang disembunyikan dalam gelap, pasti bercahaya. Tidak mungkin tidak. Saya ini mengatakan itu karena yakin pada diri saya sendiri juga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, saudaraku, kesimpulannya, kuasa penyucian dari air dan firman yang limpah ialah transparan, tidak ada yang tersembunyi. Harus sampai sejauh itu. Maka dalam hal mendengarkan firman Tuhan dibutuhkan kerendahan hati dan penyerahan diri, penyerahan diri sepenuh. Dengan lain kata, hati terbuka dengan lebar-lebar untuk pembukaan firman. Kita ini butuh, tapi terkadang pura-pura tidak butuh. Itu orang sombong, angkuh, keras hati. Butuh tapi pura-pura tidak butuh. Di Tuhan dapat dipahami saudaraku. Haleluya. Jadi kuasa penyucian dari air dan firman yang limpah ialah transparan, tidak ada yang tersembunyi. Kemudian kehidupan yang digambarkan seperti kristal tadi dikaitkan dengan 4 makhluk penuh dengan mata. Tadi sudah dibaca. Coba aja baca kembali. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Terus? Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ya, Di terus sebelah muka dan di sebelah puji belakang. Tuhan. Kemudian kuasa penyucian dari air dan firman yang limpah. Kemudian kehidupan yang digambarkan seperti kristal tadi dikaitkan dengan 4 makhluk penuh dengan mata. Dikaitkan dengan 4 makhluk penuh dengan mata. Puji Tuhan. Haleluya. Mata. Puji Tuhan. Mata itu salah satu anggota dari tubuh. Puji Tuhan, memang letaknya berada di tempat yang paling tinggi dari antara semua anggota-anggota tubuh yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk kita dapat memaknai hal tersebut, kita bacalah Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal mengumpulkan harta. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Ini bagian A, mata adalah pelita tubuh. Bagian B, Jika matamu baik, terus teranglah seluruh tubuhmu. puji Tuhan. Bagian A, mata adalah pelita tubuh. Berarti fungsi mata di sini ialah untuk menerangi tubuh dengan anggota-anggotanya. Berarti fungsi mata di sini ialah untuk menerangi tubuh dan anggota-anggotanya. Mata adalah pelita tubuh. Berarti fungsi mata adalah untuk menerangi tubuh dan anggota-anggota yang lain. Selanjutnya di sini dikatakan jika matamu baik, bagian B, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dalam hal ini Tuhan merindukan, Tuhan mendambakan supaya kehidupan kita masing-masing menjadi mata yang baik untuk menerangi tubuh Kristus. Jadilah mata yang baik. Jadilah terang untuk menerangi anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 5 ayat 14. Baca. Jadilah mata, jadilah terang untuk menerangi anggota tubuh Kristus. Dimanapun dan dalam keadaan situasi kondisi apapun, jadilah mata. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Kalau kita semua menjadi mata yang baik, tentunya seisi rumah pasti diterangi. Seisi rumah pasti diterangi. Puji Tuhan. Baca saja. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Garam dunia dan terang dunia. Ya. Kamu adalah terang dunia. Terus Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, Ya. melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang Ya. di dalam rumah itu. Ya. Perhatikan baik-baik, kamu adalah terang dunia. Diawali dengan kalimat, memperhatikan kalimat, kamu adalah terang dunia, titik. Dalam hal ini Tuhan merindukan, kembali lagi saya sampaikan, Tuhan merindukan, Tuhan mendambakan supaya setiap kehidupan kita menjadi terang. Amin saudaraku, menjadi terang bagi tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Contoh dari terang dunia, contoh dari terang dunia, contoh menjadi terang dunia. Titik 2, sama seperti sebuah kota. Seperti sebuah kota yang letaknya di atas gunung. Seperti sebuah kota yang letaknya di atas gunung. Puji Tuhan. Tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang dunia itu sama seperti sebuah kota, namun letak kota itu ada di atas gunung yang tinggi. Kalau posisinya ada di atas gunung yang tinggi, tidak akan mungkin tersembunyi. Berarti kristal, berarti transparan. Tidak ada lagi sesuatu apapun yang disembunyikan. Dengan kata lain, tampil apa adanya. Dalam kegiatan rohani tidak ada lagi yang disembunyikan. Di dalam gelap, semuanya terlihat dengan terang benderang. Terpapar dengan jelas, terlihat dari 4 penjuru. Puji Tuhan. Jadi bukan dari satu sisi saja, tapi dari semua sisi dan semua pihak dapat melihat. Kota itu terpapar dengan jelas. Puji Tuhan. Jadilah kota kudus yang letaknya di atas gunung. Bukankah kita ini saat ini berada di gunung Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Wahyu 4 ayat 6 sampai 7. Jadi tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan, dengan kata lain tampil apa adanya dalam kegiatan rohani kita di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ya. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, Ya. di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, Ya. dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, Terus? dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, Terus? dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Lautan kaca bagaikan kristal dikaitkan dengan 4 makhluk penuh dengan mata. Puji Tuhan. Penuh dengan mata dalam pengajaran tabernakel, penuh dengan mata dalam pengajaran tabernakel terkena pada baju berjala-jala. Atau lenan halus yang beragi, disebut juga dengan baju yang berjala-jala. Baju lenan halus yang beragi-ragi, banyak mata-matanya. Puji Tuhan. Banyak rongga yang berbentuk mata. Puji Tuhan. Haleluya. Terkena pada baju yang berjala-jala yang dipakai oleh imam besar dalam pelayanannya di rumah Tuhan. Amin. Jadi baju berjala-jala mempunyai banyak mata. Ini berbicara tentang Roh El Kudus. Ini berbicara tentang Roh El Kudus mengamati pelayanan kita di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Yesus naik dengan memakai lenan halus atau pakaian yang berjala-jala. Dan dia sekarang duduk naik, terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
sedang mengamat-amati pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan. Maka kalau kita bisa main belakang dengan orang lain, tetapi di hadapan Tuhan tidak. Seharusnya kalau kita sudah memiliki pengertian sedemikian rupa, maka seharusnya timbullah takut akan Tuhan. Seharusnya begitu. Sebetulnya loh ya, yang sewajarnya begitu. Tetapi kebanyakan dari kehidupan orang Kristen punya pengertian yang demikian rupa, tetapi disangkali, kebenaran disangkali. Puji Tuhan. Betapa lebih bodoh dari orang bodoh. Kalau orang bodoh tidak mengerti, sehingga tidak tahu berbuat apa-apa. Sudah mengerti tapi tidak berbuat, lebih bodoh dari orang bodoh. Jadi kehidupan semacam ini lebih parah di hadapan Tuhan. Kalau orang dunia tidak mengerti untuk berbuat baik karena tidak memperoleh pengertian. Tetapi kalau anak Tuhan memperoleh pengertian namun tetap sengaja sikapnya, perilakunya, tabiatnya sama seperti orang dunia, lebih bodoh dari orang dunia. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Jadi penuh dengan mata dalam pengajaran tabernakel terkena pada baju berjala-jala yang dipakai oleh imam besar dalam pelayanannya di rumah Tuhan. Baju berjala-jala mempunyai banyak mata, berbicara tentang Roh El Kudus. Demikian juga Tuhan ada naik pada saat dia dipermuliakan. Yesus dipermuliakan, dia memakai pakaian putih pada saat dipermuliakan. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sedang mengamat-amati pelayanan kita. Itu sebabnya saya anjurkan supaya secara khusus imam-imam supaya di HP-nya, di Android-nya masing-masing ada tulisan Tuhan Maha Tahu dan Melihat. Puji Tuhan. Supaya timbul rasa takut untuk berbuat sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kegiatan di dalam rumah Tuhan yang merupakan kegiatan yang dikuasai atau dipengaruhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Amin, saudaraku. Mata itu Roh Kudus. Kalau kegiatan itu betul-betul dalam kegiatan itu betul-betul dipengaruhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin ada penyimpangan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Itu sudah pasti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan kalimat terakhir pada ayat 6, 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Penuh dengan mata. Berarti betul-betul di dalam terang yang besar oleh kekuasaan daripada Roh Kudus. Kemudian mata itu juga berada di sebelah muka dan di sebelah belakang. Berada di sebelah muka dan di sebelah belakang. Di sebelah muka artinya perjalanan rohani kita berada dalam terang yang ajaib. Di sebelah belakang artinya perjalanan rohani yang di belakang telah diterangi oleh Tuhan. Dosa masa lalu sudah disucikan dan menjadi terang. Sehingga otomatis perjalanan kita ke depan berada dalam terang. Yang sudah mengakui dosa masa lalu yang di belakang jangan diulangi lagi. Supaya betul-betul kita menjadi mata Tuhan, menjadi terang, menjadi kehidupan yang transparan, kristal. Tampil apa adanya. Tidak perlu pakai sesuatu trik-trik dalam hal bekerja. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Yang tampil apa adanya itu menunjuk orang yang jujur, polos, tidak pakai trik. Banyak di antara kita melakukan sesuatu yang terlihat baik, tapi di balik itu ada sesuatu. Itu namanya trik. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu belum transparan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian
adapun keempat makhluk tersebut sama seperti singa, sama seperti lembu, sama seperti muka manusia, sama seperti burung nasar. Puji Tuhan. Ulangi baca ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, Ya. dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, Ya. dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, Ya. dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kemudian adapun wujud dari keempat makhluk tersebut ialah makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti lembu, makhluk yang ketiga sama seperti manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau burung raja wali. 4 makhluk ini juga telah dinubuatkan oleh Yehezkiel. Pasal 1. Kita awali dulu pembacaan Yehezkiel 1 ayat 13. Yehezkiel 1 ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Yehezkiel itu seorang penjaga melihat kemuliaan Tuhan. Penunggu berarti diperhatikan keberadaan dari kawanan domba. Penunggu, penjaga, diperhatikan. Kawanan domba itu diperhatikan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak suci lalu diperhatikan oleh penjaga dan penunggu, saudara tidak perlu bersungut-sungut. Amin. Karena itu tugas dari penjaga yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Jangan saudara membuat suatu ukuran dengan cara pelayanan di luar pengajaran tabernakel. Pengajaran mempelai berfokus pada pengajaran tabernakel. Puji Tuhan, dua-duanya itu seiring dan sejalan, tidak terpisahkan. Jadi saudara jangan melihat ajaran yang lain kalau sudah terima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Supaya saudara jangan keliru. Yang pasti penunggu, penjaga yang memperhatikan. Dijaga, ditunggui terus. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik, ditunggui terus. Jangan ada penyelewengan di hadapan Tuhan. Jadi ketika dijaga, jangan saudara marah-marah, bersungut-sungut. Amin. Amin. Kita harus akui apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jabatan-jabatan itu harus kita akui di dalam sebuah penggembalaan. Baca ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, Ya. kelihatan seperti bara api Ya. yang menyala. 4 makhluk, di tengah-tengah 4 makhluk itu kelihatan seperti bara api, terus Seperti suluh seperti suluh, yang bergerak kian kemari ya. di antara makhluk-makhluk hidup itu. Terus Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyambung. puji Tuhan. Di tengah-tengah 4 makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh. Puji Tuhan, yang bergerak kian kemari. Lalu api bersinar, sedang dari api itu keluar sabung menyambung. Puji Tuhan. Perhatikan ya, dari tengah-tengah 4 makhluk itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari. Kemudian dan api itu bersinar. Dan api itu bersinar. Puji Tuhan. Artinya saudara, kegiatan yang dipengaruhi oleh Roh El Kudus tidak ada penyimpangan. Tidak ada yang tersembunyi. Sebaliknya api itu bersinar, bercahaya terang. Beda kalau dalam kegiatan rohani masih ada penyimpangan atau ada sesuatu yang tersembunyi, tidak akan bersinar. Tidak akan menjadi terang, tidak akan menjadi suluh. Puji Tuhan. Lihat kegiatan dari 4 makhluk ini. Kegiatan mereka kian kemari. Tetapi dipengaruhi oleh Roh Kudus seutuhnya. Sehingga mereka betul-betul berada di dalam terang dan bersinar. Terangnya bercahaya. Terangnya bercahaya. Menerangi seisi rumah, anggota tubuh yang lain. Puji Tuhan. Jangan kita tidak mau tahu dengan perkara ini.
Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 9 sampai 12. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Ya, Mereka tidak berbalik kalau berjalan. ya. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, saudara. Kemudian masing-masing berjalan lurus ke depan. Ini ayat 9 ini kalau dibaca dengan lalu kita ambil suatu pengertian secara manusiawi atau logika, ini tidak masuk akal. 4 pribadi, kemudian kalau berjalan kemudian tidak berbalik kalau berjalan, lalu masing-masing berjalan lurus ke depan. Berarti kalau masing-masing lurus ke depan terjadi perpisahan. Kalau menurut logika. Tetapi saudara, kerajaan surga itu tidak bisa diartikan dengan logika manusia. Amin. Itu ayat 9. Ayat 10 sampai 12. Muka mereka kelihatan begini. Ya, Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. ya, 4 makhluk muka di depan, manusia di depan, terus Muka singa di sebelah kanan. Terus? Muka lembu di sebelah kiri. sama seperti Wahyu 4 ayat 6-7 tadi, terus Dan muka Raja Wali di belakang. ayat 11. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Ya, Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. ya, Dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. terus Masing-masing berjalan lurus ke depan. ya, Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. tidak berbalik, terus Mereka tidak berbalik kalau berjalan. puji Tuhan. Lihat, keempat makhluk itu, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka Raja Wali di belakang. Strip yang kedua, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi. Ini merupakan gambaran dari adanya kesatuan dan kerjasama yang kuat antara yang satu dengan yang lain. Amin. Sebab gerakan mereka jelas ada dalam pengaruh yang kuat dari Roh El Kudus, sehingga sekalipun mempunyai 4 muka, namun ada dalam satu tubuh, satu misi, satu visi, satu sasaran. 4 muka, tapi ada dalam satu kesatuan tubuh. Jadi satu arah, satu misi, satu visi, satu tujuan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Betapa indahnya keadaan dari imam-imam pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ada di dalam pengaruh yang kuat dari Roh El Kudus. Akan terlihat dengan indah kalau melayani pekerjaan Tuhan di dalam pengaruh dari Roh El Kudus seutuhnya. Terlihat indah. Tapi kalau pelayan Tuhan melayani Tuhan dengan pengaruh daging, tidak indah di pemandangan Tuhan. Sementara kita sudah berjerih berjuang, namun motor penggeraknya daging dan perasaan manusia daging, ya tidak ada artinya. Pasti di situ ada hal-hal yang tidak baik, sesuatu yang tersembunyi. Tetapi lihatlah betapa indah kalau melayani pekerjaan Tuhan di dalam pengaruh dari Roh El Kudus sepenuhnya. Akan terasa indah. Bukan saja di pemandangan Tuhan, tetapi akan terasa keindahan dan kedamaian yang terjadi antara satu dengan yang lain. Apalagi dalam nikah. Puji Tuhan. Amin. Lihat, strip pertama, kalau berjalan ke depan, muka manusia yang menonjol. Kalau berjalan ke kanan, maka muka singa yang menonjol. Kalau berjalan ke kiri,
maka muka manusia yang menonjol. Kalau berjalan ke belakang, muka Raja Wali yang menonjol. Di Tuhan. Sehingga benar saja mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan harapkan. Jadilah kehidupan yang transparan. Jadilah kristal. Itu merupakan permata yaspis, permata yang paling indah di mata Tuhan. Jadilah permata yaspis, jadilah permata yang indah, jernih bagaikan kristal. Puji Tuhan. Saya kira kita semua merindu untuk menjadi permata yang paling indah, bukan? Itu kerinduan kita. Tetapi prakteknya harus kita buktikan dong. Kerinduan tanpa praktek tinggal kerinduan semata. Tidak terwujud. Puji Tuhan. Ayo. Mulai sekarang bersikaplah dewasa, berlakulah bijaksana, jangan seperti dalam kegeraman pada masa kebodohan. Puji Tuhan. Haleluya. Setuju? Ayat 11. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Jadi sepasang sayap saling menyentuh. Sayap-sayap mereka itu saling menyentuh. Sayap ini menunjuk pekerjaan Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan sesama di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang mempersatukan kita. Sayap-sayapnya saling menyentuh. Sayap-sayap menunjuk pekerjaan Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan yang lain di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 14. Lihat, kalau keuntungan, dampak positif, melayani dalam terang atau menjadi kristal, melayani dalam keadaan terkristal atau transparan kegunaannya. Ayat 14. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Ya. Lihat, kegiatannya itu kegiatan yang penuh dengan kecepatan tinggi seperti kilat. Ya, masuk akal memang. Mengapa? Yang membuat kita tidak berapi-api, tidak bersegera, tidak cekatan di dalam melayani Tuhan kan daging yang memadamkan api itu. Tetapi kalau kita melayani dalam kegerakan roh, dampak positifnya memiliki kecepatan daya dan kecepatan yang sangat tinggi seperti kecepatan kilat. Tidak berlambat-lambat lagi. Memang di hari-hari terakhir ini kita tidak boleh melayani dengan berlambat-lambat. Harus kecekatan. Punya daya dengan kecepatan tinggi seperti kilat. Jangan berlambat-lambat. Karena beberapa waktu lalu kalau saya tidak salah telah diterangkan dalam ibadah raya minggu atau ibadah yang lain-lainnya juga mungkin bahwa antikris itu memiliki kecepatan tinggi. Karena binatang yang keluar dari dalam laut itu gabungan dari 3 jenis binatang. Yang pertama macan tutul, itu berbicara tentang kecepatan. Yang kedua seperti beruang, itu merusak, merobek manusia daging, tubuh jiwa roh dikuasai daging. Kemudian singa, bagaikan singa dengan menggunakan mulutnya yang mengaum-ngaum.
untuk memperdaya hati manusia. Jadi kalau kita berlambat-lambat, maka tidak tertutup kemungkinan menjadi sasaran empuk daripada antikris. Tetapi biarlah kiranya Roh Tuhan mempengaruhi kita, Roh Tuhan menguasai kehidupan kita seutuhnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selain ada kesatuan antara satu dengan yang lain, kita semua melayani pekerjaan Tuhan dalam terang yang ajaib, tidak ada penyimpangan, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. Pasti melayani dengan kecepatan tinggi seperti kilat, pasti yang membuat kita malas berlambat-lambat kan dipadamkan oleh daging. Apinya dipadamkan oleh daging. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat ayat terakhir. Untuk selanjutnya kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan. Wahyu. Baca terus. Ayat 8, 9, 10. Sampai 11 boleh? 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang sudah ada dan yang akan datang. Perhatikan pada ayat 8. Keempat makhluk itu tidak henti-hentinya berseru siang dan malam. Siang dan malam tetap dalam seruan. Adapun seruan mereka adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Betul-betul mengakui kekudusan dari Allah Tritunggal. Mengakui kekudusan daripada Tuhan, itu sama dengan Bapa, tabiatnya kasih. Kemudian mengakui kekudusan daripada anak, Yesus. Puji Tuhan, pekerjaannya mengadakan penebusan sesuai dengan firman iman. Kemudian mengakui kekudusan dari Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mengakui kekudusan daripada Allah Trinitas Tuhan Yesus Kristus. Kemudian seruan yang kedua, pengakuan yang kedua, seruan yang kedua adalah yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Di sini seharusnya kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan kalimat berikutnya ini dengan Wahyu pasal 1 ayat yang ke Wahyu 1 ayat 8, kemudian ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18, saudaraku, maka seharusnya yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Tetapi seruan yang kedua dari empat makhluk itu adalah yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Artinya, empat makhluk ini betul-betul meninggikan salib Kristus. Yang ada sama dengan hidup, yang sudah ada sama dengan mati di atas kayu salib. Kemudian yang akan datang, hidup. Hidup, mati, hidup. Berarti kalau seruan ini diawali dengan yang sudah ada, berarti betul-betul empat makhluk ini betul-betul meninggikan korban Kristus dalam kehidupan mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Haleluya. Meninggikan korban Kristus berarti menyangkal diri, memikul salib, ikut Tuhan. Itu persamaannya. Puji Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-9, sampai dengan ayat 10, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya.
Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Puji Tuhan. Terus? Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Iya. Sampai selama-lamanya menyembah Dia mereka. Jadi baik 4 makhluk maupun 24 tua-tua pada akhirnya menyembah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ini loh kecepatan tinggi. Kalau berlambat-lambat dia tidak akan sampai kepada puncak rohani penyembahan. Kecepatan tinggi itu cepat-cepat membawa kita sampai kepada penyembahan yang benar. Puncak rohani penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan buktikan Wahyu 5 kembali ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu Ya. di hadapan anak domba itu. Ya. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Tuhan tersungkur di hadapan tahta sambil masing-masing memegang satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Puji Tuhan. Hidup dalam doa penyembahan. Satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan itu merupakan doa penyembahan, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita melayani Tuhan dalam kekuasaan dari Roh Al-Kudus sepenuhnya, dalam pengaruh Roh Kudus sepenuhnya, supaya berada dalam terang, transparan, kristal, sampai pada akhirnya kita memiliki kecepatan yang sangat tinggi seperti kilat. Dan kehidupan rohani kita secepat kilat juga sampai kepada penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.